Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, semangat, dan bahagia untuk kita. Yang saya hormati, para rekan-rekan petugas pengawas ujian sekolah Yayasan Pendidikan Bakti Utama tahun pelajaran 2020-2021. Izinkan saya pada hari ini untuk menyampaikan beberapa hal yang saya anggap penting untuk menjadi acuan dasar pelaksanaan ujian sekolah di sekolah kita ini. Seperti kita ketahui bersama, ujian sekolah merupakan satu-satunya proses evaluasi yang dilewati oleh siswa didik di tahun pelajaran 2020-2021 semenjak ujian nasional UN dihapuskan di tahun 2020. Sebagai satu-satunya alat uji atau alat ukur, tentunya kita menginginkan ujian sekolah ini bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Bisa berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan, peran serta fungsi dari pengawas sekolah menjadi sangat penting. Karena apabila pengawasan tidak dilaksanakan secara baik, dikhawatirkan hasil yang didapat oleh anak-anak tidak bisa teruji kebenarannya. Teman-teman semua, saya akan membacakan ini sesuai dengan tata tertib pengawas yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud dengan penambahan beberapa yang disesuaikan dengan kondisi di sekolah kita. Yang pertama, ruang pengawas ujian sekolah. 1. Pengawas ruang diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan selama mengawas atau berada di lingkungan sekolah. Hal ini tentu saja sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, pengawas ujian sekolah wajib hadir 30 menit sebelum waktu ujian sekolah berlangsung, di mana 30 menit itu terbagi menjadi 15 menit untuk mendengarkan penjelasan dari panitia pelaksana ujian sekolah, dan 15 menit sebelum waktunya bel pertama untuk masuk ke dalam ruang ujian dibunyikan. Yang ketiga, pengawas ruang nantinya akan menerima bahan ujian sekolah untuk ruang yang akan diawasi. Satu ruang terdiri dari satu pengawas yang akan diserahkan nanti berupa naskah soal ujian sekolah, lembar jawaban ujian sekolah, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan ujian sekolah. Romawi 2, di ruang ujian sekolah, aturan yang ditetapkan adalah 1. Pengawas ruang dilarang membawa handphone ke dalam ruang ujian sekolah. Apabila handphone terpaksa dibawa, maka dilarang untuk membunyikannya dan atau memainkan medsos yang ada di dalamnya walaupun tidak menimbulkan suara. Diharapkan dengan ini pengawas dapat fokus terhadap peserta didik atau peserta ujian yang sedang diawasi. 2. Pengawas ujian sekolah 15 menit dari sebelum pelaksanaan ujian sekolah diharapkan dapat memeriksa kesiapan ruang ujian dengan memastikan juga peserta ujian memakai masker dan telah mencuci tangan. Meminta peserta ujian menunjukkan kartu peserta, di mana kartu peserta ini tidak dikenal kartu peserta pengganti. Kartu peserta yang ada pada peserta ujian adalah kartu peserta resmi, di mana ada tanda tangan asli dari kepala sekolah, ditempeli foto, dan dicap basah cap sekolah.
Tidak dikenal kartu ujian selain itu. Kemudian juga memeriksa tempat ujian, tempat peserta ujian duduk sama persis dengan nomor yang tertera di dalam kartu peserta. Selanjutnya yang kedua, memastikan setiap peserta ujian membawa alat tulis secara pribadi, tidak meminjam ataupun tanpa alat tulis. Bila diketahui peserta ujian tidak membawa alat tulis, maka pengawas ujian boleh mengeluarkan peserta ujian tersebut dari ruang ujian dan menyerahkannya kepada panitia. Kemudian juga meninggalkan semua alat tulis yang tidak digunakan, tas dan handphone di luar ruang ujian sekolah. Jadi tidak ada peralatan yang tidak diperlukan yang masuk ke dalam ruang ujian, ditinggalkan di luar pintu. Yang ketiga, kewajiban dari pengawas ruang adalah membacakan tata tertib. Yang keempat, meminta peserta menandatangani daftar hadir. Yang perlu saya ingatkan dalam menandatangani daftar hadir ini, pengawas ruangan harus berkeliling mendekati peserta ujian, bukan meminta peserta ujian yang mentransfer ke teman sebelahnya. Jadi mohon perhatian dari pengawas ruang bahwa ini merupakan kewajiban dari pengawas ruang. Sekali lagi untuk menyampaikan langsung kepada peserta ujian, tidak meminta mereka untuk mentransfer ke teman di sebelahnya. Yang kelima, membagikan lembar jawaban kepada peserta dan memandu serta memeriksa pengisian dari identitas peserta. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengisi daftar hadir, kemudian kedua membagikan lembar jawaban. Lembar jawaban ini ada kolom-kolom yang harus diisi identitas mereka, ini harus dipandu. Yang kelima, membagikan lembar jawaban ujian sekolah kepada peserta. 6, memastikan peserta telah mengisi identitas dengan benar. Yang ketujuh, setelah peserta ujian mengisi identitas, pengawas dapat membuka amplop soal, memperlihatkannya kepada peserta ujian bahwa amplop soal dalam keadaan baik. Setelah itu membagikannya dengan cara membalikkan supaya tidak terlihat isi dari soal tersebut. Membagikannya karena ini kita tidak menggunakan paket, dapat dari kiri ke kanan atau sebaliknya, dari depan ke belakang atau sebaliknya. Silahkan dari pengawas. Tetapi yang perlu diingat sekali lagi, tidak mentransfer. Ya, tidak meminta bantuan dari peserta ujian untuk mentransfer soal ini ke teman-teman mereka. Jadi pengawas yang harus membagikannya sendiri. Kemudian ke-8, memastikan bahwa waktu ujian sekolah dimulai dan peserta boleh membuka soal dan memulai ujian mereka. Selanjutnya, setelah waktu pengerjaan dimulai, pengawas ruang dapat memeriksa dan meminta peserta ujian untuk mengecek kelengkapan soal, mengerjakan soal secara mandiri, dan mengingatkan peserta untuk terlebih dahulu membaca
petunjuk menjawab soal. Selanjutnya poin penting yang harus saya sampaikan bahwa selama ujian berlangsung, pengawas ruang wajib menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian, memberikan peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan dan mencatatnya dalam berita acara tanpa terlebih dahulu menyampaikannya kepada peserta ujian. Jadi silahkan dari teman-teman pengawas untuk mencatatnya keadaan sebenarnya dalam ruang ujian tanpa memberitahu peserta ujiannya. Kemudian melarang orang lain untuk memasuki ruang ujian. Pengawas ruang juga dilarang memberikan isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban yang diujikan. 5 menit sebelum waktu ujian selesai, pengawas ruang memberikan peringatan kepada peserta tentang waktu yang tersisa, yaitu 5 menit, nanti juga akan ditandai dengan bunyi bel. Terakhir, setelah waktu ujian selesai, pengawas ruang mempersilakan peserta untuk berhenti mengerjakan soal, mempersilakan peserta meletakkan naskah soal dan lembar jawaban di atas meja dengan rapi, mengumpulkan lembar jawaban dan naskah soal, menghitung jumlah lembar jawaban sama dengan jumlah peserta, serta mempersilakan peserta meninggalkan ruang ujian. Teman-teman semua, aturan dari kepengawasan ini akan disampaikan kepada teman pengawas, tetapi ada hal-hal memang yang perlu saya tekankan supaya pelaksanaan pengawasan di sekolah kita benar-benar bisa berjalan dengan baik. Saya menginginkan sekali tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan dengan keberadaan dari pengawas ujian di ruang kelas. Akhirnya selamat bertugas bagi kita semua. Kita semua juga berdoa agar ujian ini bisa berlangsung dengan baik dan apa yang kita harapkan bisa tercapai, terkhusus bagi anak-anak kita. Apa yang mereka nantikan selama 3 tahun benar-benar bisa dituangkan dalam waktu 90 menit di setiap mata pelajaran. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga juga teman-teman selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah dengan apa yang sudah kita perbuat secara ikhlas. Terakhir, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.